Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo sobat channel yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya di channel tentang guru. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan lagi tentang sebuah manaqib daripada wali Allah, yaitu manaqib Datu Suban. Beliau adalah guru dari Datu Sanggul. Sebelum kita lanjut ke videonya, marilah kita bangun bersama channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mari langsung saja kita lanjut ke videonya. Tonton terus videonya sampai selesai. Datu Suban Rantau. Datu Suban atau Datu Sumiran atau Datu Saiban adalah penduduk asli kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seseorang istri, tinggal di Pantai Munggu Kerikil Rantau. Karena sangat miskinnya, setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu. Namun, kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam ilmu teguh atau kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu ma'alih rufa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki beliau, itulah banyak orang-orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut kepada beliau. Di antara ilmu-ilmu yang selalu beliau ajarkan atau tak pernah ditinggal dalam setiap pemberian pelajaran adalah ilmu mengenal diri, ilmu ma'rifat, dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Menurut beliau, untuk mengenal diri itu terlebih dahulu harus tahu arti diri, yaitu apa arti diri tazalli, apa arti diri terfari, apa arti diri dipari-pari, apa arti diri yang berdiri. Apabila seseorang telah mengenal ini dengan baik, maka pada tahap berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari sini akan timbul suatu keyakinan bahwa Allah itu esa sifat, esa asma, dan esa pula af'alnya. Datu Suban dikenal sebagai salah seseorang waliullah. Beliau memiliki karomah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Seperti beliau sudah tahu bahwa akan kedatangan tamu manusia raksasa, yaitu Datu Nuraya. Dapat pula mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Samad atau Datu Sanggul, murid paling akhir yang ikut belajar kepada beliau. Menurut pandangan kasab beliau, hanya Abdus Samad lah yang dapat menerima, mengamalkan, serta mengajarkannya, sedangkan murid-murid lainnya tidak mampu. Karomah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Ketika dari mata beliau keluar sebuah sosok yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau, ini berarti 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datu Suban keluar cahaya amat cemerlang berwarna putih, besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, segera Datu memanggil murid-muridnya. Setelah semuanya berkumpul, beliau berkata, "Murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini, karena pertemuan kita hanya hari ini saja. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam aku akan meninggalkan dunia yang fana ini.
hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena ketentuan Allah telah berlaku. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila sudah tiba waktu yang ditentukan, maka tidak seseorang pun yang dapat mengundurkannya dan juga tidak ada dapat yang mendahulukannya. Mendengar ucapan beliau itu, semua yang hadir dia membisu 1000 bahasa. Nah, waktuku hampir tiba, kata Datuk Suban, memecah kesunyian saat itu. Mari kita berzikir bersama-sama untuk mengantarkan kepergianku, kata Datuk Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucap zikir Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Perhatikanlah, apabila aku turun kurang lebih 40 hasta sampai pada batu yang berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti. Maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya, yang ada ini atau yang tiada nanti. Lihatlah aku ada atau tiada. Kalau masih ada diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian itu belum sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian adalah ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian, beliau diam. Kemudian meletuslah badan Datuk Suban dan timbul asap putih. Hilang asap, timbul cahaya nur yang memancar-mancar sampai ke atas ufuk yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengar gemuruh ucapan murid-murid beliau, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Nah sobat, itulah tadi sedikit kisah tentang manaqib Datuk Suban. Beliau adalah guru oleh Datuk Sanggul. Semoga dengan mendengar kisah manaqib para waliullah, manaqib orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat serta keampunannya kepada kita, baik itu yang membaca maupun orang yang mendengarkan manaqib orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup segini dulu video kali ini dari saya, dan nantikan lagi video saya berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.